Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afif Safiuddin. Saya bekerja di SMP 3 Kudus di Kabupaten Kudus, dan saya sekarang sebagai calon guru penggerak angkatan 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan refleksi saya terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual yang mana mewawancarai dua pimpinan sekolah. Dan pada kesempatan ini, tugas ini saya memilih yaitu Bapak Dr. Ade Suhartono selaku pimpinan saya di SMP 3 Kudus dan Ibu Mariatun yaitu kepala sekolah SD Negeri 2 Singocandi. Oke, dari wawancara yang saya ambil kepada beliau berdua, saya mendapatkan banyak sekali manfaat dan ilmu yang tepat yang nantinya bisa saya praktekkan ketika nanti saya langsung terjun sebagai pimpinan ataupun pembina. Pertanyaan pertama yang ada pada wawancara, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Pada soal nomor 1 itu Bapak Suhartono menjawab yaitu dengan menganalisa permasalahan yang ada, dan kemudian beliau melewat angan-angan atau feeling. Nah, dalam hal ini ketika kita bicara feeling, berarti itu adalah jam terbang oleh Bapak kepala sekolah. Kemudian yang Bu Umar selaku kepala sekolah SD 2 Singocandi, beliau menjawab yaitu dengan dilihat terlebih dahulu kasusnya seperti apa, dan kemudian diperhatikan dengan matang ya, apakah kasus yang memiliki dilema etika itu dan bagaimana cara mengambil keputusannya, dan dipikir-pikir dengan matang. Kemudian yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ini pertanyaan yang sangat dilematis. Dan jawaban dari Bapak Suhartono yaitu dengan keputusan diambil semuanya, tujuannya diambil, namun selalu ada monitoring secara berkala. Jadi keputusan beliau apabila ada dilema etika, tujuannya akan diambil atau dipenuhi semuanya, dan dengan nantinya ada monitoring secara berkala apakah keputusan terhadap kasus A dan kasus B itu sudah tepat atau nanti akan ada evaluasi lagi. Kemudian untuk Umar, nah ini beliau menjawab dipertimbangkan dengan matang sesuai dengan yang nomor 1 tadi, dan kemudian mana yang lebih penting itu nanti yang lebih diutamakan. Meskipun di kasus yang satunya juga akan tetap dipertimbangkan, tapi yang cari ya terlebih dahulu mana yang paling penting, seperti itu. Kemudian yang nomor 3, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Untuk Bapak Suhartono itu jawabannya adalah langkah-langkah yang saya ambil dengan cara mencari data-data terkait dengan permasalahan dari orang-orang tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi dalam langkah-langkah yang diambil beliau itu adalah yang pertama adalah menghubungi atau berkomunikasi dengan orang-orang yang kompeten terhadap kasus tersebut atau orang-orang yang terlibat pada kasus tersebut. Kemudian dicari tahu
kebenarannya. Kemudian dari situ kan nanti akan mempunyai data-data. Pak Har akan membagi data-data dan itu nanti bisa dijadikan sebagai dasar untuk membuat keputusan. Kemudian untuk Umar sama. Beliau juga menjawab bahwa beliau akan mencari kebenarannya terlebih dahulu dua-duanya. Jadi dia akan mengumpulkan data, informasi terkait dengan kasus-kasus tersebut kepada orang-orang yang memang terlibat di situ dan orang-orang yang kompeten di dalamnya. Kemudian yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Yang jawaban Pak Har, beliau menjawab dua-duanya keputusan yang paling efektif adalah dua-duanya diputuskan atau diakomodir atau difasilitasi dengan memonitoring secara berkala keputusan. Kalau misalnya tidak tepat nanti bisa dievaluasi kembali. Jadi itu adalah yang efektif, dianggap beliau efektif dalam keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Nomor 5, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Bapak Hartono menjawab tantangan dari dalam diri sendiri, yaitu berupa keraguan batin untuk mengambil keputusan. Sama ini Bu Umar selaku kepala SD 2 Simendani juga sama. Dia menjawab bahwa keraguan pasti muncul pada diri sendiri, dan itu makanya beliau mencari langkah-langkah yaitu dengan mencari data atau informasi yang tepat. Nomor 6, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Anda jalankan? Di sini Pak Hartono menjawab untuk menyelesaikan kasus dilema etika dan tidak langsung menyelesaikan saat itu dan tidak juga dengan jadwal. Namun yang jelas saya mencari waktu yang tepat. Jadi Pak Hartono di sini menjawabnya dalam menyelesaikan sebuah kasus, dia akan mencari waktu yang tepat dan juga tidak terjadwal ataupun tidak waktu itu juga, tapi beliau pastinya mencari data terlebih dahulu terkait dengan kasus tersebut, dan kemudian nanti pada saat yang tepat akan menyelesaikan dengan mengambil keputusan yang tepat. Untuk Bu Umar Yatun sama, ini hampir sama, mencari waktu yang tepat dan akan menjadwalkannya dan nanti akan disampaikan kepada orang-orang yang terkait, orang-orang yang Umar mintai rekomendasi ataupun dimintai saran seperti itu. Kemudian nomor 7, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, di sini Pak Hartono menjawab, untuk mempermudah menyelesaikan kasus dilema etika, saya mencari cara yang mudah dengan cara bermusyawarah dengan orang lain yang sesuai dengan tugasnya atau menguasai permasalahan. Jadi di sini untuk mempermudah, pasnya beliau kembali ke awal tadi, yaitu mencari data-data yang tepat yang untuk menyelesaikan kasus tersebut atau membuat keputusan yang tepat. Nah, jadi dalam penyelesaian kasus yang dianggap langkah yang bisa mempermudah pengambilan keputusan adalah bermusyawarah dengan orang-orang yang terkait seperti itu. Kemudian Umar bersama beliau akan mengajak orang yang dipercayai, orang yang dipercayai dan orang yang tepat pada kasus itu untuk dimintai saran.
seperti itu. Yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Di sini Bapak Suartono menjawab, pembelajaran yang saya dapatkan yaitu dalam mengambil keputusan itu tidak ragu-ragu, harus benar-benar itu adalah keputusan yang memang yang sudah diputuskan, ya. Jangan ragu-ragu, harus yakin. Kemudian untuk Umar harus mampu membuat keputusan yang bisa diterima semua pihak, atau dikatakan Bapak Suartono dan Mariaton ini adalah win-win solution. Jadi dua kasus itu diputuskan, kalau mahar semuanya diputuskan, Umar dicari yang terbaik, yang terpenting, dan yang bawahnya nanti tetap akan diakomodir, difasilitasi. Itu tadi refleksi dari wawancara yang saya lakukan kepada Bapak Dr. Suartono dan Ibu Mariaton SPD, Kepala SD2 Singocandi. Bisa saya simpulkan dari wawancara yang saya ambil kepada beliau berdua bahwa dalam mengambil keputusan, beliau berdua tetap mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan pengambilan keputusan itu sendiri. Pastinya tidak serta-merta langsung memutuskan. Baik Pak Hartono ataupun Bu Mariaton, beliau sama-sama mencari data, bisa dikatakan menguji dan menguji keputusan yang akan beliau ambil, apakah sudah tepat atau perlu dievaluasi kembali. Jadi saya pikir beliau berdua sudah menjalankan langkah, ya. Meskipun belum bisa dikatakan 9 langkah itu belum bisa dikatakan sudah terfasilitasi semua, tapi saya yakin dalam mengambil keputusan beliau berdua tidak langsung, tapi tetap dipertimbangkan dengan matang, seperti itu. Kemudian terkait dengan landasan berdasarkan pengambilan keputusan, saya yakin beliau berdua juga dalam mengambil keputusan memiliki dasar paradigma, ya. Tergantung dari permasalahan yang dimunculkan, terkait dengan masa peduli, peraturan dan lain-lain. Demikian refleksi dari saya. Tugas demonstrasi kontekstual ini sangat menarik dan sangat bermanfaat, sehingga nantinya saya bisa mendapatkan pengalaman dari beliau berdua terkait dengan pengambilan keputusan, dan itu sangat bermanfaat bagi saya sendiri. Demikian refleksi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.